Masakan Indonesia hari ini adalah bolu pallukaci, yang merupakan masakan khas Sulawesi Selatan yang bercita rasa perpaduan antara rasa asam dan manis. Masakan pallukaci ini hampir sama dengan masakan palu mara yang juga merupakan masakan khas Sulawesi Selatan. Sehingga kebanyakan orang, bahkan saya pun pernah beranggapan bahwa pallukaci dan palu mara adalah satu masakan yang sama. Tapi kenyataannya kedua masakan tersebut memiliki perbedaan dari segi bahan dan cara masaknya. Yuk cooking lovers, kita masak bolu pallukaci sama-sama ya. Untuk bahan utamanya yaitu ikan bolu atau ikan bandeng. Saya menggunakan 1 ekor. Ini sudah saya bersihkan dari sisik, sirip, insang, dan isi perutnya. Dan saya potong menjadi 4 bagian. Lalu ikannya saya lumuri dengan kunyit bubuk secukupnya saja. Selain untuk menghilangkan bau amis, melumuri ikan dengan kunyit bubuk agar ketika dimasak, ikan akan dengan mudah menyatu dengan kunyit bubuk itu sendiri. Setelah ikannya terlumuri dengan kunyit bubuk seperti ini, ikannya ini kita sisihkan dahulu. Untuk bumbu pallukacinya, saya menggunakan 2 siung bawang merah. Kita iris tipis-tipis saja. Begitu juga dengan bawang putihnya, saya gunakan 1 siung. Untuk memberikan sedikit rasa asam dan agar masakan kita kelihatan lebih cantik jika dihidangkan, saya menggunakan 1 buah tomat. Tomatnya kita potong sesuai selera. Di sini saya akan potong agak besar. Cooking lovers juga bisa menggunakan tomat yang masih hijau atau tomat keriting, disesuaikan saja dengan stok yang ada. Kemudian kita panaskan minyak secukupnya. Kita menggunakan api kompor yang sedang saja. Lalu irisan bawang merah dan bawang putihnya kita tumis sampai berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum. Sambil diaduk-aduk supaya matangnya merata. Masukkan juga serai yang terlebih dahulu kita geprek untuk lebih menambahkan aroma rempah pada masakan pallukaci ini. Kita tumis sebentar saja sampai aroma serainya itu tercium. Kemudian kita masukkan air sebanyak 400 ml atau disesuaikan dengan selera cooking lovers. Air atau kuahnya ini kita biarkan mendidih dahulu. Setelah mendidih, kemudian kita masukkan potongan tomat dan asam mangga. Penggunaan asam mangga inilah yang menjadi pembeda antara masakan pallukaci dan palu mara. Saya masukkan juga gula merah, tentunya untuk memberikan rasa manis pada masakan pallukaci ini. Saya masukkan juga kaldu jamur untuk memberikan rasa pada masakan kita tentunya. Aduk sampai gula merah dan kaldu jamurnya itu larut. Dan kita koreksi rasanya dulu. Menurut saya rasa asamnya masih kurang, jadi saya tambahkan lagi sedikit asam mangga. Lalu kita masukkan ikan bolu atau ikan bandengnya. Jangan lupa untuk menambahkan kunyit bubuk agar masakan pallukacinya semakin nikmat dan ketika dihidangkan akan terlihat cantik, menggugah selera makan. Serta agar kuahnya tidak berbau dan berasa amis. Tambahkan juga cabai rawit untuk memberikan sedikit rasa pedas, serta akan menambah cantik masakan kita. Kemudian kita masak selama 10-15 menit. Setelah dimasak selama 15 menit, dan ikannya sudah matang tentunya, kembali saya akan koreksi rasanya.
Karena rasanya masih agak kurang, jadi saya tambahkan setengah sendok teh garam atau disesuaikan saja dengan selera cooking lover. Jangan lupa api kompornya kita matikan. Dan ikan bolu pallukaci khas Sulawesi Selatan siap untuk dihidangkan. Jangan lupa taburi dengan bawang goreng secukupnya agar aromanya makin sedap dan menggugah selera makan. Untuk bahan utamanya, di sini saya menggunakan kepala ikan tuna. Dan saya tambahkan juga sedikit bagian dagingnya. Cooking lovers boleh menggunakan jenis ikan sesuai dengan selera. Lalu saya beri air perasan jeruk nipis. Air jeruk nipis akan membantu menghilangkan bau amis pada kepala ikan ini. Kalau air perasan jeruk nipisnya kita rasa sudah bercampur dengan rata, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian kita siapkan dulu bumbu halusnya. Untuk resep ini saya menggunakan 1 batang serai yang bagian putihnya saja. Serainya saya iris-iris supaya nanti ketika di blender akan mudah halus. Kemudian bawang putih, saya menggunakan 5 siung yang berukuran kecil. Kalau ukurannya besar, bisa menggunakan 3-4 siung saja. Bawang merahnya saya menggunakan 10 siung yang berukuran sedang. Lalu kunyit mentah, saya menggunakan 1 ruas jari saja. Kunyit ini hanya untuk memberikan sedikit warna pada palu kaloa agar warnanya tidak terlalu pekat nantinya. Lalu kita tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita blender sampai halus. Untuk hasil blenderannya saya pindahkan dulu. Lanjut saya akan menghaluskan kaloa. Untuk resep ini saya menggunakan 3 buah. Sebelumnya kaloa ini sudah saya rendam dengan air panas supaya daging kaloanya itu kembali empuk dan mudah untuk dihaluskan. Setelah semua bumbu sudah siap, saatnya kita memasak. Kita panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api kompor yang sedang. Lalu bumbunya kita tumis. Aduk-aduk supaya tidak hangus. Lalu masukkan lengkuas yang digeprek terlebih dahulu, serai yang sudah digeprek, daun salam, kayu manis, dan cengkeh. Lanjut kita tumis kembali bumbunya. Ketika aroma bumbunya sudah mulai agak tercium, lalu kita masukkan kaloanya. Kita tumis sampai bumbunya tanak dan warna kaloa sudah berubah menjadi hitam pekat. Saya kecilkan dulu api kompornya.
Kemudian saya larutkan dulu asam jawa dengan menggunakan air secukupnya. Kemudian air asamnya kita masukkan ke dalam tumisan bumbu tadi. Jangan lupa api kompornya kita besarkan lagi. Saya masukkan juga air bersihan blender. Aduk-aduk sebentar supaya bercampur dengan rata. Masukkan ketumbar bubuk yang sebelumnya sudah saya sangrai lalu dihaluskan. Begitu juga dengan jintannya, saya sangrai lalu saya haluskan. Tambahkan merica. Aduk-aduk lagi agar tidak hangus. Kemudian kita masukkan air sebanyak 700 ml. Jadi total air yang saya gunakan adalah sebanyak 1000 ml. Kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih. Setelah mendidih, lalu kita masukkan kepala ikan tunanya. Aduknya perlahan saja agar kepala ikannya tidak hancur. Dan kita masak sekitar 10-15 menit dulu. Setelah 15 menit kita masak, saya masukkan gula merah dan kaldu jamur agar rasanya bisa meresap sampai ke daging ikannya. Kita aduk perlahan agar gula merah dan kaldu jamurnya cepat larut, dan kembali kita masak sampai kepala ikannya matang dan air atau kuahnya sudah mulai berkurang. Setelah saya masak sekitar 40 menit, kemudian saya koreksi rasanya dulu. Menurut saya rasanya masih kurang, jadi saya tambahkan lagi garam. Aduk-aduk perlahan sampai kita rasa garamnya sudah larut. Lalu kita masukkan kelapa parut sangrai yang sudah terlebih dahulu dihaluskan. Untuk banyaknya disesuaikan saja dengan selera. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan. Kembali kita aduk perlahan dan sebentar saja. Dan api kompornya kita matikan. Palu kaloa khas Sulawesi Selatan siap untuk dihidangkan. Untuk lebih nikmatnya lagi, taburi dengan bawang goreng dan irisan daun bawang secukupnya. Untuk resep kali ini saya menggunakan 2 ekor ikan laut. Di daerah tempat saya tinggal nama ikan ini ikan cepak. Oh iya, kalau di daerah cooking lovers nama ikan ini apa? Tulis di kolom komentar ya. Ikannya saya sudah bersihkan dari sisik, insang, dan siripnya. Ekor ikannya saya gunting supaya kelihatan lebih rapi. Lalu ikannya saya sayat sampai pisau kita menyentuh tulang tengah ikan. Lakukan pada kedua sisi ikan ya. Nanti hasil sayatannya itu seperti ini. Kemudian saya akan melarutkan 1 sendok makan asam jawa. Larutkan dengan air secukupnya saja. Setelah asam jawanya sudah larut, saya tambahkan 1,5 sendok teh kaldu jamur, 1 bungkus lada bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kita aduk-aduk sampai bumbunya bercampur dengan rata dan larut. Kemudian ikannya kita rendam dengan larutan ini.
Kita rendam selama 1 jam. Hari ini saya mau masak ikan bakar parape yang pedas. Ini adalah salah satu masakan berbahan dasar ikan yang berasal dari Makassar. Yuk cooking lovers, kita masak sama-sama ya. Untuk bumbu utama parape, saya menggunakan 10-12 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, tapi di sini saya menggunakan 7 buah karena kemirinya sudah tidak utuh lagi. 1 ruas jari jahe. Jahe akan membuat bumbu parapenya lebih segar dan memberikan sedikit rasa pedas. Karena saya ingin bumbu parapenya pedas, supaya saya tidak membuat sambal lagi, saya tambahkan 10 buah cabai rawit atau disesuaikan dengan selera ya. Saya juga menambahkan 16 buah cabai keriting. Kalau cooking lovers mau mengganti dengan cabai merah, boleh disesuaikan saja dengan selera atau stok yang ada di rumah. Penggunaan cabai keriting atau cabai merah agar nanti bumbunya tidak terlalu hitam. Tambahkan minyak goreng secukupnya. Lalu bumbunya kita blender sampai halus. Setelah itu kita panaskan minyak goreng secukupnya. Lalu bumbunya kita tumis. Jangan lupa untuk diaduk-aduk supaya tidak hangus. Setelah bumbunya mulai mengeluarkan aroma sedap, lalu saya masukkan 1,5 sendok teh lada bubuk. Aduk lagi sambil api kompornya kita kecilkan dulu. Saya akan melarutkan 1/2 sendok makan asam jawa. Larutkan dengan air secukupnya. Kemudian air asam jawanya kita masukkan ke dalam tumisan bumbu. Jadi nantinya bumbunya itu akan terasa sedikit asam. Kembali kita aduk. Lalu saya masukkan air bersihan blender bekas bumbu tadi sebanyak kira-kira 150 ml. Aduk-aduk lagi sampai bercampur dengan rata. Dan kita biarkan sampai airnya habis. Setelah airnya habis dan minyaknya sudah terpisah dengan bumbunya, saya masukkan 2 sendok makan kecap manis. Kita aduk lagi sampai kecapnya bercampur dengan rata. Karena warna bumbunya masih kurang gelap menurut saya, jadi saya tambahkan lagi 1,5 sendok makan kecap. Kembali kita aduk-aduk. Supaya rasa manisnya lebih terasa lagi, saya tambahkan 1,5 sendok makan gula merah, 1,5 sendok teh kaldu jamur untuk memberi rasa gurih pada bumbunya. Aduk-aduk sebentar sampai bumbu perasannya kita rasa larut, kemudian kita koreksi rasanya ya. Saya tambahkan lagi 1,5 sendok teh garam, karena menurut saya rasanya masih agak kurang. Kembali kita aduk sebentar. Dan jika bumbu parapenya sudah seperti pada video, apinya kita matikan lalu kita sisihkan dahulu. Lanjut kita bakar ikannya. Panaskan tempat untuk pembakaran ikan. Saya alasi daun pisang karena tempat pembakaran ikan saya kurang bagus. Lalu ikannya kita bakar. Saya tutup supaya nanti matangnya merata. 15 menit kemudian saya cek ikannya. Lalu saya balik. Kita olesi dengan bumbu parapenya sedikit saja supaya bumbunya lebih bisa meresap ke ikannya.
Kembali kita tutup. Setelah 5-10 menit, ikannya saya balik lagi. Kembali saya olesi bumbu parapeknya sedikit saja. Kita panggang sebentar saja, sekitar 5 menit. Dan kita angkat. Lakukan hal yang sama pada ikan yang satunya lagi ya, cooking lovers. Dan ikan bakar parapek pedas siap untuk dihidangkan. Supaya saat disantapnya lebih enak, ikan bakarnya kita olesi dengan bumbu parapeknya ya.